Transaksi interperusahaan obligasi. Pada 1 Januari 2016, P membeli kepemilikan S 80% dengan membayar secara cash sebesar 100.000 pada saat ekuitas S terdiri dari saham biasa 80.000 dan saldo laba 30.000. Kelebihan nilai wajar atas nilai tercatat dialokasikan ke inventory under value 5.000 terjual tahun 2016. Land over value 10.000. Building under value 10.000 masa manfaat 10 tahun dan sisa ke paten dengan masa manfaat 5 tahun. Informasi tambahan untuk menyusun laporan konsolidasi. A. Selama 2017, S membeli persediaan ke P sebesar 60.000 dan margin 20% dari harga jual. Pada akhir tahun, 30% masih belum terjual. Unrealized profit yang berasal dari 2016 sebesar 4.000 terjual tahun ini. B. S membeli tanah dari P dengan harga 50.000 pada 6 Juni 2016. Harga pokok tanah adalah 45.000. Tanah tersebut masih digunakan. C. P membeli peralatan dari S dengan harga 45.000 pada 1 Oktober 2016. Nilai buku peralatan tersebut adalah 30.000 dan masih mempunyai masa manfaat 3 tahun. D. P membeli 25% atau $100.000 outstanding bond S di secondary market pada 2 Juli 2016 dengan harga 94.418, YTM-nya 12%. Bond payable pada saat dibeli bernilai 347.34. YTM 15%. Bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi dan kupon 10% dan dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Diminta lengkapi kertas kerja konsolidasi, 2 jurnal penyesuaian dan eliminasi. Lampiran, ini kertas kerja konsolidasi akhir tahun 2017. Nah, kertas kerjanya 2017, akhir 2017, berinvestasi si P mengakuisisi S awal 2016. Artinya kita membuat LKK tahun kedua. Kalau kita perhatikan kertas kerjanya masih kosong. Masih banyak yang kosong atau informasinya masih banyak kosong P dan S-nya. Ya. Langkah pertama, kita cari dulu excess value. Implied value, yaitu sebesar sini implied value-nya 100.000 dibagi 80%, ya, 125.000. Kemudian equity S, nah, common stock dan RE. Common stock-nya 80.000. RE-nya 30.000. Total 110.000. Excess value-nya 15.000. Kita alokasikan ke inventory. Under value. Sold 2016. Yaitu 5.000. Kemudian land over value 10.000. Over berarti minus. Kemudian building under value
10.000, 10 tahun. Sisanya ke paten. Yaitu 10.000. Umurnya 10 tahun. Berikutnya kita buat tabel amortisasi untuk excess value-nya. Unamortized beginning, amortisasi 2016, unamortized ending, amortisasi 2017, unamortized ending. Tindakan inventory 5.000, land 10.000, building 10.000, dan paten 10.000. Amortisasi untuk inventory sudah terjual semua, 5.000, tanah tidak diamortisasi, building diamortisasi selama 10 tahun, per tahunnya 1.000, paten diamortisasi selama 10 tahun, per tahunnya paten 5 tahun. Oke. Ya, berarti di sini bagi 5. Kemudian kita hitung unamortized ending-nya. Ya. Kemudian amortisasi 2017, building 1.000, paten 2.000. Unamortized 2017. Oke. Total amor 2016 minus 8.000. Total amor 2017 minus 3.000. Berikutnya, sebelum kita mencari income from S, ya, kita buat dulu bonds. Oke. Di sini jangan lupa yang menerbitkan obligasi yaitu anak, ya. Yang beli induk, berarti transaksi upstream. Di sini ada bonds payable. Berarti sisinya CS. Oke, di sini ada investment in bonds. Posisinya si P. Kemudian coupon rate, market rate, period, face value, PMT-nya, dan present value. Coupon rate-nya kita lihat di sini informasinya yaitu 10%, bunganya dibayar 2 kali berarti 5%. 5%. Ya. Market rate-nya untuk si S 15%, 7,5%. Untuk investment in bond bagi si P yaitu 12% atau 6%. Ya. Berikutnya periodenya 3,5 tahun lagi, 7, boleh kita buat 7. Face value-nya dibeli oleh si P 25% 100.000, ya. Berarti 100.000 ini 25%. Berapa 100%-nya? Berarti 100.000 dibagi 25%. Berarti ada 400.000 nominalnya. PMT-nya face value dikalikan sama kupon. Present value sudah diketahui di sini. 347 dan 94. Bisa kita cek. Rate, market rate-nya, kemudian periodnya, kemudian PMT-nya, kemudian face value-nya. 347. Di soal 347, 034. Sama ya. Present value
rate, kemudian period, kemudian PMT-nya, dan face value-nya. 94418. Ya. Berikutnya kita buat tabel amortisasi. Kita mulai dari S ya, yaitu bonds payable, date, interest, expense, kemudian cash paid atau payable, kemudian amortization, kemudian carrying value. Tanggal berapa jual belinya? Nah, informasi D ya, di sini langsung 2 Juli ya, informasi langsung 2 Juli. Berarti 2 Juli 2016 ya. Carrying value-nya sebesar 347. Kemudian 31 Desember 2016, 1 Juli 2017, 31 Desember 2017 ya. Cash paid-nya berapa? Nah, jadi cash paid-nya tadi 20.000. Oke, 20.000. Interest expense-nya 7,5% dikalikan sama carrying value, yaitu 26.000. Amortisasi selisihnya, oke. Di sini dia dalam keadaan diskon ya. Berarti kita tambah 347 ditambah 628. Ya. 7,5 dikali 353, 7,5 dikali 359. Ya, sini 366.507. Dari sisi si P yang membeli berarti investment in bonds. Date, interest, income, cash, receive atau receivable, amortization, carrying value. Oke, 2 Juli 2016. Carrying value-nya sebesar 94. 31 Desember 2016, 1 Juli 2017, 31 Desember 2017. Cash receive-nya berapa? Yaitu 5.000. Ya, 5.000. Sorry. Oke. Interest expense-nya berarti 6% dikalikan carrying value-nya. Amortisasi selisih. Ya. Nah, ini dalam keadaan diskon, berarti ditambah 64 ditambah 665 dapat 95. Oke, interest expense 1 Juli 2017 6% dikalikan dengan carrying value-nya. Berikutnya ya, dapat 96535 ya, terakhir. Berikutnya kita cari gain or loss CRB. Harga beli. Nah, harga belinya berapa? Yaitu 94.418. Carrying value atau utangnya ya, per tanggal 2 Juli. Nah, carrying value-nya berarti 347
dikalikan, tadi berapa persen? 25%. 86. Ada utang 86. Kita lunasi 94. Berarti kita ada loss on CRB. Ya, 7.659. Oke, kita cari income dan dividennya. Net income, amortization, adjusted income. Nah, di sini CI 80% dan NCI 20%. Net income-nya berapa? 2017 CS. Belum ada, masih kosong. Ya, net income-nya. Oke, CS ini kan yang punya obligasi. Ya, berarti dia bayar bunga. Ya, berarti cari dulu bunganya di sini. Nah, harus ada bunga di sini. Interest expense. Berapa? Yaitu tabelnya ini kan 2017 ya. Nah, berarti cari 2017. 26 ditambah 26. Yaitu 53445. Interest expense berarti kan mengurangi laba ya. Sini saya buat minus. Oke, sudah ketemu di sini net income-nya. $86.555 ya. Masukkan ke sini. Oke. Amortisasi 2017 minus 3.000. Adjusted income-nya 8355 kalikan 80%. Kemudian kalikan 20%. Berikutnya transaksi interperusahaan. Informasi A, S membeli persediaan, berarti downstream. Ya, marginnya 20% dari harga jual. 30% masih belum terjual. Ya, masih belum terjual. Harga jualnya 60.000. Berarti unrealized profit inventory. Yaitu sebesar 30% dikali 60.000. Dikalikan 20% dari harga jual. Karena unrealized profit, sini minus. Karena transaksi downstream, seluruhnya ke CI. Realized profit inventory. Ya, informasi A 4.000. Seluruhnya untuk CI. Kemudian B, ini tanah. Tanah ini dijual 2016. Kita membuat 2017. Berarti tidak ngaruh ke income from S. Ya. Ngaruh income from S-nya di tahun 2016. Yang C, P membeli peralatan. Nah, ini 2016. Berarti 2017 piecemeal-nya. Harga jual 45, nilai bukunya 30.000. Masa manfaatnya 3 tahun. Oke. Berarti sini realize gain equipment. Yaitu sebesar 45.000 dikurangi 30.000 dibagi 3. Ya. Transaksinya upstream. Kalikan 80%. 5.000 kalikan 20%. Nah, kemudian 2007 ya, si bonds ini 2016. Sekarang kita kan 2017 ya, berarti gain loss-nya on CRB 2016. 2017 hanya piecemeal ya, hanya piecemeal di 2017. Karena di sini tadi loss sudah negatif ya, berarti piecemeal-nya positif. Piecemeal
the recognition of loss on CRB. Berapa? Nah, tadi kan 25%. Dikalikan selisih interest, expense, dan income. Ya, 2017, 26 ditambah 26. Dikurangkan penjumlahan interest income. 5.705 ditambah 5.747. Dapat 1.909. Positif ya, karena loss-nya negatif, business-nya positif. Transaksi apa? Downstream atau upstream? Yaitu upstream. Kalikan 80%, untuk NCI kalikan 20%. Nah, baru ketemu income recognized. Ya. Oke, income from S-nya yaitu sebesar 7.271 dan NCI expense-nya 18.083. Dividennya sebesar kolom S ada 30.000. Ya. Untuk CI kalikan 80%, untuk NCI kalikan 20%. Nah, ya. Untuk saldo investment bisa kita cari dari jurnal ya supaya lebih cepat. Oke. Kemudian kita masuk ke jurnal. Adjustment and elimination. Oke, kita mulai dari nomor 1, error and omission. Di soal tidak ada, no entry. Kedua, intercompany profit. Nah, ini baru panjang jawabannya ya. Kita mulai dari informasi A. Penjualan dari inventory dulu, jualnya 60.000, sales pada COGS sebesar 60.000. Ya. Kemudian unrealized profit 2017 COGS pada inventory sebesar, kita ambil dari perhitungan 3.600. Kemudian realize karena ini transaksi downstream ya. Dan metode ekuitas berarti debitnya investment in S pada COGS yaitu sebesar 4.000. Nah, ini inventory. Kemudian kita masuk ke informasi B. Tanah tersebut masih digunakan ya. Tadi ada gain-nya sebesar 50.000 kurang 45 berarti 5.000. Di 2016 kita jurnal gain on sale of land pada land. Kalau di 2017 berarti tidak lagi gain-nya, tapi investment in S pada land ya. Sebesar berapa? Yaitu 50.000 dikurangi 45.000. Berikutnya, informasi C, beli peralatan. 2016, 45, ya tadi ada gain-nya sebesar 15.000. Per tahunnya 5.000 bagi 3. Nah, 1 Oktober 2016. Berarti transaksinya ini upstream, ya, transaksi upstream. Debit, investment in S, kemudian NCI, equity, kemudian accumulated depreciation selama 3 bulan, equipment. Ya. Kemudian accumulated depreciation dan depreciation expense. Kita mulai dari gain-nya dulu. Tadi gain-nya tadi sebesar 15.000 ya. 45.000 dikurangi 30.000. Nah,
Kemudian akumulasinya berapa? 15.000 dibagi 3 dikali 3 per 12. 1.250. Investment in S-nya 15.000 dikurangi 1.250 dikali 80%. NCI equity-nya 15.000 dikurangi 1.250 dikali 20%. Akumulasi depresiasinya tadi ya sudah kita hitung 5.000. Oke. Udah selesai untuk plan aset, masuk kita ke bonds. Yang pertama eliminasi bonds payable dan investment in bonds. Nah, ini harus tahu dulu ini downstream upstream. Nah, upstream berarti di sini ada NCI-nya. Investment in bonds. Bonds payable, lihat di tabel amortisasi akhir tahun 2017. Nah, yang mana? Yaitu 366 dikalikan 25%. Investment in bond-nya carrying value 96. Selisihnya karena tadi sini loss, berarti di debit. Ya, kalau gain di kredit. Nah, debitnya investment in S dan NCI equity. Ya. Nah, investment in S-nya berarti 96 dikurangi 91 dikali 80%. Untuk NCI equity-nya 96 dikurang 91 dikali 20%. Dicek debitnya 96.535. Oke, berikutnya eliminasi interest income dan interest expense. Interest income, interest expense. Interest income ambil dari investment in bonds. Ya, 2017 berarti 5705 ditambah 5747. Interest expense 26480 ditambah 26966 dikali 25%. Selisihnya masukkan ke investment in S dan NCI equity. Kita selisihkan 13.000 dikurangi 11.000 dikali 80%. 13.000 dikurangi 11.000 dikali 20%. Dicek 13.361. Untuk interest payable, receivable masuk ke jurnal nomor 7. Yang ketiga, income from S and dividend S. Debit income from S, credit dividend, credit investment in S. Income from S-nya 72, dividennya 24, selisihnya investment in S 48. 4. NCI share. Debit, NCI expense, kredit, dividen, dan kredit NCI equity. Yang expense-nya 18, dividennya 6.000, selisihnya masuk ke NCI equity. Berikutnya, investment in S and equity S. Debit common stock, debit RE. Kita lihat tabel amortisasi untuk si excess value yang ada angkanya. Line over value berarti building, kemudian paten, kreditnya, tanahnya over value. Nah, kredit lagi, investment in S dan NCI equity.
Common stock-nya yaitu sebesar 80.000, RE-nya beginning yaitu sebesar 60.000, kemudian building-nya sebesar 9.000, building-nya sebesar, benar 9.000, terus paten 8.000, dan tanah 10.000. Ya, investment in S-nya kalikan 80%. Oke. NCI equity-nya kalikan 20%. Kemudian keenam, amortization, depreciation expense pada building. Angkanya ambil yang 2017, 1.000. Ya, kemudian paten, amortization, expense pada paten. Angkanya ambil 2017, 2.000. Kemudian yang ketujuh, other reciprocal. Ya, tadi itu debit interest payable, credit interest receivable. Ya, dari mana angkanya? Dari tabel amortisasi. Nah, ini nanti dibayar 1 Januari 2018, 20.000 dikali 25%. Ya, interest receivable-nya berarti investment in bond, yaitu 5.000. Nah, sekarang kita jumlahkan. Oke, jumlahnya di debit sebesar 458 dan kredit 458. Setelah itu kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Sebelum kita konsol, kita lengkapi dulu informasi atau angka-angka untuk akun-akun yang masih kosong, ya, P dan S. Nah, kita mulai dari CS, ya. Net income, pindahkan dari income statement. Kemudian RE-nya ending, ya, R ending. Bisa kita hitung 116. Kemudian pindahkan ke SOFP. Ya. Oke, kemudian nah, masih kosong ya bagian S juga. Di sini ada interest payable dan bonds payable. Interest payable akhir tahun 2017. Nah, yang mana interest payable-nya? Ini dia, yaitu sebesar 20.000. Semuanya ya. Kemudian bonds payable-nya berarti carrying value 2017, yaitu 366. Nah, sudah selesai. Kita jumlahkan total liability dan equity-nya. Ya, 583.062. Pindahkan ke total aset. Ya. Nah, baru di sini ketemu kas-nya, yaitu total aset dikurangkan total aset non-kas. 131.031. Kemudian informasi di P, ya, di sini ada income from S, ya. Kita isi dulu income from S-nya tadi 72. Nah, ya. Kemudian interest income di tahun 2017. Nah, interest income di tahun 2017. Berarti tambahkan 57 ditambah 57, ya. Yaitu sebesar 11.452.
Nah, sehingga kita bisa menghitung net income 2017P. 279223. Pindahkan ke RE statement. Hitung RE endingnya. Ya, 471223. Kemudian pindahkan ke SOFP-nya. Nah, di sini bisa kita hitung total liability dan ekuitas. 821223 ya. Total asetnya 821223. Investment in bonds-nya berapa? Nah, berarti ini carrying value-nya di akhir tahun 2017, 96 ya. Investment in bond. Oke, berikutnya berapa investment in S? Nah, bisa kita hitung dari jurnal. Investment in S 4.000 debit tambah 5.000 ditambah 11 ya. Kemudian ditambah 3.000 ditambah 1.000 dikurangkan 48. Sorry. Kemudian dikurangkan 117. 14917. Nah, kita buat di sini 14917. Oke, sehingga kita bisa nyari kasnya berapa, total aset dikurangkan total aset non-kas. 109.771. Sudah lengkap, sekarang kita masuk ke konsolidasi ya. Sebagai konsol, pindah dulu adjustment dan elimination-nya. Ini ada intercompany profit ya. Sales-nya 60.000 ya. Sales-nya 60.000. COGS-nya 60.000. Kemudian COGS debit 3.600. Inventory kredit. Nah, inventory-nya kredit 3.600. Investment in S 4.000 di debit. Nah, yaitu 4.000. COGS di kredit 4.000. Investment in S debit 5.000. Nah, 5.000. Land kredit 5.000. Investment in S debit 11.000, NCI equity beginning 2750. Ya. Akumulasi depresiasi 1250. Di debit 1250. Kredit equipment. Nah, kreditnya 15.000. Akumulasi lagi di debit 5.000 dan depreciation expense 5.000. Kredit. Kemudian bonds payable 91 di debit. Kemudian investment in S di debit 3927. Kemudian NCI equity 982 beginning. Oke. Berikutnya investment in bond di kredit 96. Interest income di laporan laba rugi di debit
11.452. Kemudian investment in S di kredit 1527. 1527. NCI equity-nya 382. Kemudian interest expense-nya 13.361. Oke. Berikutnya, ini berarti sudah selesai. 3, income from S 72. Income from S 72. Dividen sebesar 24 dan investment in S kredit yaitu 48. Kemudian ini sudah selesai. Yang keempat, NCI share, NCI expand sebesar 18, dividen 6.000 ya. Kemudian investment in S 48. Investment in S sorry. NCI equity ending ya. Yaitu 12. Nah, kemudian investment in S dan equity S. Common stock 80, RE beginning 60, kemudian building 9.000, kemudian paten 8.000, kemudian tanah di kredit 10.000 ya. Kemudian investment in S di kredit 117. NCI equity beginning di debit 29.400. Nah, kemudian amortisasi, depreciation expense di debit yaitu 1.000. Building 1.000 di kredit. Kemudian amortisasi expense masukkan saja ke other expense yaitu sebesar 2.000 dan paten kredit sebesar 2.000. Ya. Ada reciprocal, interest payable di debit 5.000 dan interest receivable di aset ya, di kredit sebesar 5.000. Ya. Kita jumlahkan. Total debit dan kreditnya. (458.360), 458.360. Ya, sudah sama ya. Sekarang kita konsol. P tambah S, karena sales ya, kurangi debit, tambah kredit. Oke. Net income-nya
Net income P dan net income S, net income P dan income konsol harus sama ya, 279. Kemudian RE-nya yang 272, 60-60 habis ya. Net income-nya ambil yang income statement, kemudian dividennya 30-30 habis, sisa 80, dan RE ending-nya 471. Ya, harus sama dengan RE ending si P. Begitu juga dengan beginning-nya. Oke, sekarang bagian OFP, aset, P tambah S tambah debit kurangi kredit. Oh, sorry. P tambah S tambah debit kurangi kredit. Ya, pastikan investment in S-nya 0 ya. Oke. Kita jumlahkan. Satu 843. Kemudian bagian kredit P tambah S kurangi debit tambah kredit. RE-nya ambil dari RE statement. Ending-nya tambahkan NCI equity. 4.148.483 ya. Kalaupun berbeda 483 482 tidak apa-apa ya karena ada pembulatan. Nah, inilah jawaban metode ekuitas untuk transaksi interperusahaan obligasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode biaya. Nah, kalau biaya bagaimana? Coba kita cek ya dari I ke T. Nah, yang berbeda. Oke. Kita mulai dari jurnal nomor 3 ya. Jurnal nomor 2 intercompany profit yang realize. Ini ganti dengan RE. Kemudian tanah ganti dengan RE. Equipment ganti dengan RE. Kemudian akumulasi depresiasi sama ini ganti dengan RE. Kemudian interest income expense ganti dengan RE. Nomor 3 tidak ada investment in S, tapi di sini dividen income. Ya, di sini dividen income. Kemudian ini sama. Di sini ada kecap ya. Kecap adjustment. Oke. Changes in RE-nya bisa kita cari. RE-nya sini 60.000 dikurangkan dengan 30.000 ya. Kita kalikan dengan 80%. Kemudian amortization yaitu 2016 8.000 ya. Kalikan 80%. Kita hitung 17.600. Kita jurnal investment in S pada RE, yaitu 17.600. Ya.
Ya, belum sama karena sini masih kosong. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Interest expense-nya tadi kita ulang lagi ya. Interest expense-nya berarti 26 ditambah 26 ya. Dapat 53. Net income-nya tadi kita cari ya 8655. Nah, sini baru muncul ya 8655. Oke. Ini kita isi net income tadi 86, RE endingnya ya 116. Masukkan ke sini 116 SOFP, interest payable. Nah, ini akhir tahun 2017, interest payable berarti 20.000 ya. Nah, jumlahkan. Maaf, sini masih kosong. Bonds payable ya, yaitu 366. Baru kita jumlahkan total liability and ekuitasnya 583.062. Tadi berapa? Ya, sama ya. Pindahkan ke total aset. Nah, kasnya bisa dihitung 583 ya, 131031, cek metode ekuitas. Ya, sama ya. Sekarang bagian P, dividend income. Dividend income-nya berarti 24.000. Kemudian interest income-nya 2017 57 tambah 57. Ya, 57 tambah 57. Kemudian kita hitung net income P. $230.452 ya. Pindahkan ke RA statement. Hitung RA ending P. Ya, 430.306. Pindahkan ke SOFP. 430.306. Oke, bisa kita cari total liability and equity P 780.306, pindahkan ke total aset ya. Investment in S-nya sesuai dengan berapa tadi dia investasi, yaitu 100.000 ya. Kemudian investment in bond-nya akhir tahun 2017 96. Kemudian kas-nya ya, total aset dikurangkan aset non kas. Ya, 109.71 kita cek yang ekuitas. Ya, sama ya. Oke, sudah selesai, tinggal dimasukkan ke kertas kerja yang jurnal ini. Sales 60.000, COGS 60.000. Kemudian COGS 3.600, inventory kredit yaitu sebesar 3.600. RE, nah sekarang RE bukan investment ya, 4.000, COGS-nya di kredit yaitu sebesar 4.000. Kemudian RE lagi ya, debit 5.000, kemudian land. Nah, land-nya 5.000. Kemudian RE beginning lagi sebesar 11.000, NCI equity di debit 2750,
Ya. Oke, akumulasi depreciation debit sebesar 1.250, equipment kredit 15.000, kemudian akumulasi debit 5.000, kemudian depresiasi 5.000. Ya. Oke, berikutnya bonds payable 91. Nah, bonds payable di debit 91, RE 39. Nah, ini RE-nya 39, NCI equity 982. 982. Oke, investment in bond di kredit. Nah, sebesar 96535. Masuk kita interest income, interest expense di laba rugi. Interest income-nya di debit 11.452. Interest expense-nya di kredit 13.361 ya. RE-nya di debit 1527 dan NCI equity-nya 382. Oke, dividend income 72771. Sorry, ini belum diganti. 24.000 ya. Oke, dividend income 24.000 pada dividen 24.000. NCI expense debit 11.18, kemudian dividen 6.000. NCI equity ending ya, NCI equity ending 12. Common stock debit 80, RE beginning 60, building 9.000, paten 8.000, land 10.000. Investment in S kredit 117 ya. NCI equity beginning kredit 29. Depreciation expense di debit yaitu 1.000, kemudian building 1.000. Amortisasi expense ya, ambil 2.000, kemudian paten 2.000. Interest payable di debit 5.000, interest receivable 5.000. Kecap investment in S di debit 17.600, RE beginning di kredit 17.600. Kita cek, ditotalkan. Empat dua tujuh satu delapan sembilan, 427.189. Sama ya. Oke, berikutnya kita konsol bagian income statement dulu. Sales P tambah S kurangi debit tambah kredit. Net income-nya ya 279.
Ya, tidak sama dengan P karena cost method. Kemudian RE-nya P tambah S dikurangi 4.000, dikurangi 5.000, dikurangi 11, dikurangi 3, dikurangi 1, dikurangi 60, ditambah 17. Ya, 272. Oke. Kemudian net income-nya ambil yang 279, dividennya 30 habis 80, RE ending-nya ya 471. Bagian SOFP-nya P tambah S tambah debit kurangi kredit. Total 1.148.483 ya. Investment in S-nya pastikan 0. Bagian kredit P tambah S kurangi debit tambah kredit. RE-nya ambil dari RE statement 471. NCI equity-nya oke, kita lihat sama ya, 1.148.483. Kesimpulannya, baik menggunakan metode cost maupun equity akan menghasilkan angka yang sama dalam laporan keuangan konsolidasi. Demikian pembahasan soal transaksi interperusahaan. Terima kasih.